Lainnya PKB memang Halo, dengan konstituen yang sangat solid, pasti fix ya, kita punya modal suara itu 13 juta, sangat loyal, disurvei semua lembaga survei itu, pemilih PKB adalah terloyal. Dan solid ya Gus? Solid sekali. Oke, Dan sampai ke bawah ya? Sampai ke bawah, Sampai ke dan bawah. bahkan Yaya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB, nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Dan bahkan Yaya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB, nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. pasti akan berpengaruh besar. Seandainya misalkan jangan pilih PKB atau jangan pilih Cak Imin, saya yakin akan berpengaruh besar. Harus diingat, bukan NU yang bergantung dengan PKB. Catat ini, Cak Imin. NU tidak bergantung dengan PKB, tetapi PKB sangat bergantung dengan NU. PKB sangat dipengaruhi, sangat bergantung dengan fatwa-fatwa Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Karir dan nasib politik PKB sangat bergantung dari fatwa dan keputusan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Cak Imin tidak boleh sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan sehat-sehat selalu, bahagia selalu, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Muhaimin Iskandar menurut saya memberikan statement yang luar biasa, menyakiti seluruh warga Nahdien di tanah air. Dia mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, tidak akan berpengaruh bagi PKB. Bahkan cara penyebutan Cak Imin ini juga banyak dinilai tidak sopan terhadap Ketua Umum PBNU. Menurut saya, gaya Cak Imin, narasi dan diksi Cak Imin terkait dengan statement barusan tadi adalah sebuah statement yang akan mengubur dirinya dalam kurung partai PKB. Seandainya tidak dianulir dan tidak minta maaf. Ya, hari ini Gus Yahya Khalil Stakuf adalah rujukan utama terkait dengan keputusan-keputusan besar bagi seluruh warga NU di tanah air, termasuk di dalam hal pilihan dan aspirasi politiknya. Oleh karena itu, gaya Cak Imin mengatakan apapun yang dikatakan oleh Ketua Umum PBNU tidak akan berpengaruh sedikit pun terhadap PKB karena dia mengklaim diri pemilih PKB adalah pemilih yang solid. Menurut saya ini adalah salah besar, kesalahan yang fatal, kesalahan yang akan semakin menjatuhkan harga diri Cak Imin di dalam karir politiknya. Tidak hanya akan menjatuhkan Cak Imin secara pribadi, tetapi saya kira berpotensi sangat besar menjatuhkan karir prestasi politik Partai Kebangkitan Bangsa ke depan. Rasa sakit yang ditimbulkan oleh mulut Cak Imin ini pasti tidak akan mudah dilupakan, tidak akan mudah diobati oleh warga NU ke depan. Dan ini adalah goresan luka yang besar kedua kali bagi Cak Imin setelah dulu nyerimpung mengkhianati Gus Dur terkait dengan PKB ini. Dan hari ini Cak Imin melakukan sebuah kesalahan yang fatal dengan merendahkan Ketua Umum PBNU dari cara diksi menyebut beliau, dan apapun yang disampaikan oleh Gus Yahya tidak akan berpengaruh bagi PKB. Artinya dianggap merendahkan Gus Yahya Khalil Stakuf tidak punya pengaruh apapun di Partai Kebangkitan Bangsa. Secara politik, kepengurusan partai memang Gus Yahya bukan pengambil kebijakan di PKB. Ya, tetapi secara pilihan politik,
arus politik warga Nahdien akan sangat bergantung kepada statement, pendapat, dan fatwa dari kiai-kiai NU yang secara struktural hari ini ketua umumnya adalah Gus Yahya Khalil Stakuf. Yakin seyakin-yakinnya, walaupun mungkin tidak 100%, tapi mayoritas pada saatnya ketika Gus Yahya Khalil Stakuf memberikan sebuah fatwa tentang aspirasi politik yang harus dibawa, pasti akan berpengaruh besar. Seandainya misalkan jangan pilih PKB atau jangan pilih Cak Imin, saya yakin akan berpengaruh besar. Harus diingat, bukan NU yang bergantung dengan PKB. Catat ini, Cak Imin. NU tidak bergantung dengan PKB, tetapi PKB sangat bergantung dengan NU. PKB sangat dipengaruhi, sangat bergantung dengan fatwa-fatwa Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Karir dan nasib politik PKB sangat bergantung dari fatwa dan keputusan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Cak Imin tidak boleh sombong. Cak Imin tidak boleh besar kepala walaupun hari ini menjabat sebagai Ketua Umum PKB. Karena sekali NU berfatwa, maka itu akan menjadi pedoman, pegangan bagi puluhan juta warga Nahdien di tanah air. Kalau Cak Imin mengklaim diri hari ini pemilihnya 13 juta, maka Cak Imin pun harus tahu dan harus sadar bahwa warga NU, warga Nahdien di tanah air ini jumlahnya bisa 10 kali lipat daripada pemilih PKB. Nah, ini mestinya dipertanyakan, mengapa jumlah warga Nahdlatul Ulama yang mayoritas di tanah air ini sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air ini tidak sanggup diwadahi semuanya oleh partai PKB. Mestinya harusnya introspeksi diri, berkaca diri. Artinya apa? Kampanye-kampanye, proposal-proposal disampaikan oleh PKB kepada warga NU di tanah air tidak seluruhnya mengena, tidak seluruhnya diterima oleh warga Nahdien di Indonesia. Faktanya banyak, bahkan menurut saya jumlahnya jauh lebih banyak aspirasi politik warga Nahdien yang disampaikan di luar partai PKB daripada ke PKB sendiri. Nah, itu saya kira lepas dari pertarungan terbuka yang sudah dikibarkan oleh Cak Imin dengan para kiai penggede-penggede NU, khususnya Gus Yahya Khalil Stakuf dengan statementnya itu, maka apapun yang Cak Imin sampaikan, yang Cak Imin katakan, akan menuai hasil. Tanaman Cak Imin merendahkan Gus Yahya Khalil Stakuf, itu pun akan menuai hasil. Setidaknya pada Pilpres 2024. Setidaknya. Walaupun menurut saya jauh sebelum itu pun Cak Imin akan menuai hasilnya. Apakah hasil panen dari tanamannya merendahkan Kiai NU ini? Kita akan lihat dan kita akan saksikan bersama tidak lama dan jauh sebelum Pilpres 2024 itu berlangsung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.